Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan Anda sekalian, Kacok Mandar. Channel yang senantiasa menyajikan informasi tentang budaya, tradisi, dan sejarah seputar Mandar, Sulawesi Barat. Jadi buat luare dan sahabat-sahabat sekalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi saat channel Kacok Mandar memberikan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa juga ya untuk like dan bagikan agar semakin banyak yang tahu perihal budaya, tradisi, dan sejarah Banua Malakbita. Oke luluare, pada konten ini saya akan membahas mengenai lawatan ke makam Tomi Payung Marakdia kedua Balanipa serta sedikit sejarah mengenai beliau. Semoga saja kita tidak kualat, andi yang tahu mabusung. Pada lawatan ziarah makam Tomi Payung, saya tidak sendiri. Saya bersama 4 sahabat yang lain yang telah terlebih dahulu pernah melakukan lawatan-lawatan ke makam dan situs-situs bersejarah lainnya. Keempat sahabat tersebut adalah Bang Ramli Rusli, Bang Lakereng, Bang Rahmat, dan Usman. Makam Tomi Payung terletak di Desa Tammajarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polali Mandar. Letak makam beliau tidak jauh dari makam ayahnya, Imayang Bungi, atau lebih dikenal dengan nama Todi Laling. Berjarak sekitar beberapa kilo lagi ke atas. Meski sama-sama dimakamkan di pegunungan, ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Pada makam Tomi Payung tidak ditanami pohon beringin seperti pada makam Todi Laling. Meski tidak berada di puncak gunung yang jaraknya cenderung pendek, namun akses menuju ke makam beliau agaknya lebih terjal. Kekuatan kaki cukup diperlukan di sini. Dibanding dengan makam ayahnya, Tomi Payung agaknya kurang dapat perhatian sebab satu sisi atap bangunan sudah rusak. Tampak pada bagian nisan terlihat bahwa pada masa kematian beliau belum ada sentuhan Islam. Terbukti nisannya masih berupa menhir atau sejenis batu panjang tanpa ukiran. Di sekitar batu besar tersebut ada juga batu-batu kecil yang bentuknya sama, namun karena juru kunci makam beliau saat kami datang tidak ada, maka kami belum sempat mempertanyakan apakah batu-batu kecil tersebut adalah nisan juga, ataukah batu-batu tersebut adalah bukan nisan. Sebab kalau nisan, tentu akan ada pertanyaan lanjutan tentang siapa pemilik nisan tersebut. Luluare Kacok Mandar, sekelumit tentang Tomi Payung, bahwa beliau memiliki nama asli Ibillabilakmi. Ada versi yang mengatakan bahwa Ibillabilakmi adalah nama yang dahulu dipakai oleh Imayang Bungi atau Todi Laling sewaktu beliau menjadi Karaeng Tukak Janangan atau Panglima Perang Kerajaan Goa. Dan nama itulah yang kini diberikan kepada anaknya dari istrinya dari Goa, Ibillabilakmi, yang berarti secepat kilat. Ibu Tomi Payung sebenarnya berasal dari Takalar. Namanya Karaeng Surya, namun di Mandar ia lebih dikenal dengan nama Isorai. Karaeng Surya adalah anak dari Karaeng Sandrobone di Takalar, namun juga merupakan cucu dari Karaeng Goa. Nama Isorai kemudian digunakan sebagai nama dari bendera kerajaan Balanipa. Dan Todi Laling, ayah dari Tomi Payung sendiri, adalah sepupu satu kali dengan Daeng Matanre Karaeng Tumaparisi Kalonna Raja Goa yang ke-9. Sebab ibu Karaeng Tumaparisi Kalonna yang dikenal dengan nama Irerasi adalah saudara dari Weapas, ibu dari Todi Laling. Selepas wafatnya Imayang Bungi atau Todi Laling sebagai Raja Balanipa yang pertama, ia digantikan oleh anaknya, Tomi Payung. Ibillabilakmi atau Tomi Payung kemudian menjabat sebagai Raja kedua Balanipa. Dari pemerintahan Tomi Payunglah lahir Piagam Tammajarra yang lebih dikenal oleh masyarakat Mandar dengan Aswitaliang Tammajarra. Semasa hidup Todi Laling, Tomakaka Pasokorang susah untuk ditaklukkan. Nantilah di kepemimpinan Tomi Payung barulah Pasokorang bisa takluk sepenuhnya.
walaupun Tomi Payung berhasil menaklukkan Pasokorang, ia tetap merasa khawatir karena adanya sebagian pasukan Pasokorang yang melarikan diri dan mendapat perlindungan dari kerajaan lain di Mandar, baik di daerah pesisir maupun di pedalaman. Pelarian perang yang demikian itu disebut dengan jangan-jangan maribaan dan senantiasa dilakukan pengejaran terhadapnya. Namun, dalam upaya pengejaran terhadap para pelarian perang itu, tampaknya bukan hanya menghadapi jangan-jangan maribaan, melainkan Balanipa juga harus berhadapan dengan kerajaan-kerajaan lain di Mandar. Limbugau 1987 halaman 8. Itulah sebabnya Maradia Balanipa memprakarsai pertemuan antara kerajaan-kerajaan di pesisir pantai seperti Kerajaan Sendana, Banggai, Pambuang, Tapalang, dan Mamuju. Pertemuan diselenggarakan di Tammajarra di Balanipa, kemudian melahirkan ikrar kesepakatan yang dikenal dengan Assitaliang Tammajarra. Pada Assitaliang Tammajarra pertama, kerajaan Benuang belum masuk, hingga anggota persekutuan di daerah pesisir ini hanya berjumlah 6 kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, nantinya akan berjumlah 7 kerajaan hingga menggenapkan menjadi Pitu Bakbana Binanga. Setelah penaklukan Pasokorang, pelarian perang dari Pasokorang, banyak yang lari dan meminta suaka ke kerajaan lain. Dalam Lontar Mandar dikatakan bahwa sebanyak 7.777 jangan-jangan maribaan Balanipa yang lari ke wilayah Pitu Ulun Nasalu. Ada yang ke kerajaan Batu Lapa dan beberapa daerah lainnya. Pelarian perang dari Pasokorang yang lari ke wilayah Pitu Ulun Nasalu menyebabkan konflik yang berkepanjangan, sebab di wilayah Pitu Ulun Nasalu berlaku hukum adat tuo atau adat yang menjunjung tinggi hidup manusia, yang artinya kejahatan apapun yang dilakukan seseorang tidak semestinya dijatuhi hukuman mati. Yang ada adalah hukuman berupa denda, yakni mengganti dengan harta kekayaan berupa ternak, tanah, atau kekayaan lainnya, tergantung jenis kesalahan yang dilakukan. Dan hukuman paling tinggi bagi daerah yang menganut adat tuo adalah dipali atau diusir dari kampung. Berbeda dengan yang ada di Pus, di Pitu Bakbana Binanga, hukum yang dianut adalah adat mate, yang artinya hukuman paling tinggi adalah hukuman mati. Tentu tergantung besar kecilnya kesalahan yang dilakukan. Dan tentu saja pengejaran terhadap pelarian perang Pasokorang oleh Balanipa dan sekutunya tentu akan menjatuhinya dengan hukuman mati atau paling tidak dijadikan sebagai budak. Dan berikutnya bahwa Balanipa dan sekutunya yang tergabung dalam Pitu Bakbana Binanga tidak mempunyai yurisdiksi dalam memasuki wilayah Pitu Ulun Nasalu, apalagi sampai memberlakukan adat mate dalam wilayah tersebut. Dari dua alasan kuat inilah sehingga menyebabkan konflik peperangan antara Pitu Ulun Nasalu dan Pitu Bakbana Binanga. Tercatat ada 3 peperangan yang terjadi, yakni Perang Lahakang, Perang Sungki, dan Perang Dama-Dama. Peperangan yang terus-menerus terjadi, namun tidak ada pihak yang menang ataupun kalah, mendorong dua pihak yang berselisih ini untuk menyelesaikannya dengan jalan damai. Akhirnya, Maradia Balanipa Tomi Payung sebagai ketua dari Pitu Bakbana Binanga dan Nenek Tomampu atau London Dehata Tomakaka Rante Bulahan sebagai ketua dari Pitu Ulun Nasalu memprakarsai pertemuan untuk menghentikan konflik dan menjalin kerjasama antar dua belah pihak, sehingga lahirlah Assitaliang Sipamanda atau lebih dikenal dengan Lamungan Batu Diluyo. Oke luluare Kecok Mandar, itulah tadi sedikit informasi mengenai Tomi Payung, raja kedua Balanipa. Terima kasih telah menonton. Buat luluare dan sahabat-sahabatku yang belum subscribe,
Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi tiap kali channel Kacau Mandar mengupload video baru. Sebab hanya di sini Anda mendapatkan berbagai informasi seputar budaya, tradisi dan sejarah Mandar Sulawesi Barat. Sekian dari saya, salam budaya, salam Pasemandara.